Tahu nggak yang banyak takut? Yang banyak takut gue jadi presiden, tahu nggak siapa? Saya ini bangkir. Itu bangkir itu. Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan HM Kiri Ramanda buka suara soal penangkapan kader partainya oleh KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Sepertinya pejabat-pejabat serta oknum praksi yang korup saat ini pasti panik karena kita tahu bahwa saat ini adalah saatnya era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pada saat ini Pak Prabowo tidak hanya melulu terkait pembersihan koruptor, namun ada beberapa fase yang Prabowo berikan kepada koruptor sehingga memberikan dampak jera yang sangat-sangat luar biasa. Setidaknya ada 3 fase kepada koruptor yang membuat mereka benar-benar mendapatkan efek jera. Yang pertama, dari penyidikan serta penyelidikan yang berlangsung dengan sangat senyap, namun hasil yang nyata terlihat dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Begitu dilantik, berapa koruptor yang memang tertangkap dan terciduk oleh KPK maupun Kejaksaan Agung. Yang kedua, ada vonis yang benar-benar tidak ringan. Masih ingat bukan, ada koruptor yang merugikan negara bahkan sampai ratusan triliun dan pada saat itu hanya mendapatkan vonis 6,5 tahun saja. Namun Pak Prabowo mendesak para hakim untuk naik banding karena memang vonisnya tidak sesuai dan Pak Presiden memberikan gambaran setidaknya 20 tahun atau justru 50 tahun lebih vonis penjara yang diberikan. Kemudian Pak Presiden tidak cuma melulu memikirkan hukuman kurungan badan, namun Pak Prabowo sudah masuk ke dalam ranah perampasan aset dan tentu saja pengembalian aset yang telah dicuri oleh para koruptor kepada negara. Jadi ada 2 hukuman nantinya. Yang pertama tentu saja kurungan badan dan kemudian ada pengembalian atau bahasanya perampasan aset. Jadi pejabat korup benar-benar dibuat panik. Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto bilang kami banyak bertemu dengan pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Misalnya dimasukkan suatu algoritma untuk ngelok perolehan Ganjar itu hanya maksimum 17%. Iya, ya itu kan imajinasi lagi. Imajinasi, sebenarnya bukan imajinasi ya, menurut saya sih ilusi. Masa Mas Hasto dokter level Mas Hasto pertahanan, masa imajinasi itu gimana? Saya juga heran di Sekjen partai ruling party. Jadi ada 2 penjelasan sih begini. Kalau penjelasan psikologi ya, orang mau pendidikannya apapun, ketika antara harapan dengan realita itu tidak ketemu, harapan dan realita tidak ketemu, itu reaksinya bisa sangat beragam loh. Reaksi yang generiknya adalah penyangkalan. Semua pasti menyangkal, mau pendidikan apapun juga, kalau harapan dengan realita nggak sama. Tapi ada juga yang setelah penyangkalan itu kemudian akhirnya come to terms, istilahnya kan gitu kan, akhirnya bisa menerima gitu. Jadi acceptance, dia akan pasrah. Tetapi ada juga yang terus denial, terus menyangkal itu. Termasuk juga misalnya marah-marah, misalnya gitu. Kan saya udah ngalamin juga yang marah-marah dengan harapan dengan realita yang nggak ketemu itu kan gitu. Ada teman saya itu inisial RH di kolom komentar silakan marah-marah sama saya dia. Kalau dalam psikologi itu, kalau orang itu bahkan antara harapan dengan kenyataannya betul-betul nggak bisa dia sambungkan, dia putus hubungan dengan realitas. Nah itu ya fenomena yang oleh masyarakat disebut sebagai titik-titik itu, silakan kolom komentar itu. Bisa putus orang tuh antara realita. Nah alternatif yang lain sebenarnya putus dengan realita juga, menciptakan realitanya dia sendiri. Itu dia saya sebut sebagai ilusi atau halusinasi. Itu dia menciptakan realitanya sendiri. Yang jelas itu kan nggak mungkin sesungguhnya. Karena apa? Pertama, semua penghitungan suara diawasi. Di TPS ada saksi partai, saksi presiden, masyarakat, ya kan? Kemudian yang kedua, ya semua penghitungan ini kan dasarnya adalah formulir C1 hasil yang berjenjang dari TPS, kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi gitu. Dan bagaimana mau mengintersep soal algoritma ini? Misalnya pada hari ini, menurut saya per hari ini argumentasi itu sudah terbantah dengan sangat-sangat jelas. Karena kan sekitar berapa, 12 atau 17 provinsi itu sudah menyelesaikan rekapitulasi provinsi. Saya udah lihat angka-angkanya loh. Itu mirip loh dengan hasil quick count.
Mirip dengan hasil. Itu artinya quick count ini memang sedemikian akuratnya, sedemikian tepatnya, sehingga akhirnya real count-nya betul-betul mencerminkan. Kita nggak ngomong nasional ya, kita ngomong sampai ke level provinsi. Bukan hanya provinsi-provinsi besar yang notabene sampelnya besar, tetapi provinsi-provinsi kecil pun juga cukup akurat tuh quick count per provinsi itu. Gitu. Jadi ya Mas Hasto juga yang nomor 3 menurut saya tentunya sudah sangat berpengalaman ya sebagai sekjen partai besar, mengajukan calon di pemilu legislatif, pemilu presiden, dan di pilkada. Di pilkada kan quick count terbukti hasilnya. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba lalu ada argumentasi soal IT-nya di intercept? Gitu. Saya dengar juga dari orang yang ngerti IT, katanya nggak mudah juga kita misalnya masukkan satu algoritma dalam sebuah sistem, karena seluruh sistem itu akan berubah secara keseluruhan. Nggak bisa misalnya ini satu sistem ya, satu algoritma gitu, di intercept lalu kemudian yang berubah cuma satu segmen aja, enggak, yang lain juga akan ikut berubah gitu. Jadi intinya sih menurut saya argumentasi itu sangat mudah dipatahkan lah gitu. Itu lebih kepada tadi berhadapan dengan realita, orang ya ketika harapan dengan kenyataan itu berbenturan, dia harus merekonsiliasikan itu dengan cara apa, menerima bahwa realita tidak sesuai dengan kenyataan, atau ya menciptakan realitanya sendiri. Itu satu. Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan HM Kiri Ramanda buka suara soal penangkapan kader partainya oleh KPK. Pasalnya anggota DPRD Ogan Komering Ulu dari PDI Perjuangan Ferland Juliansyah diciduk dalam kasus korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat. Lantas Kiri menyayangkan dugaan keterlibatan Ferland dalam perkara tersebut. Sementara itu, PDI Perjuangan bakal mengambil sikap tegas dengan memberhentikan Ferland dari keanggotaan partai. Dikutip dari Warta Kota Live, keputusan ini diambil setelah KPK merilis daftar tersangka pada Minggu 16 Maret 2025. Di sisi lain, Kiri berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh kader PDI Perjuangan agar menjaga integritas. Dirinya menekankan pentingnya menjaga integritas dan nama baik partai dalam menjalankan tugas legislatif. Diketahui Ferland yang juga menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan OKU akan segera diberhentikan dari keanggotaan partai. Selain itu, PDI Perjuangan segera memproses pergantian antar waktu untuk kursi DPRD yang ditinggalkan Ferland. Keputusan ini sebagai bentuk komitmen partai dalam menjaga marwah sebagai partai politik. Saudara, kalau hari ini bangsa kita melihat fenomena ya ditangkapnya para elit parpol, kader-kader partai politik, ya karena benar seperti kata Ibu Irma, Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Jadi biang keladi carut marut bangsa ini sudah jelas kita lihat. Saudara, buka TikTok, buka Google, ketik korupsi kader PDIP, kita akan lihat puluhan, ratusan berita tentang penangkapan. Apakah itu di TikTok, apakah itu di sosmed. Hari ini penegak hukum sedang getol-getolnya bergerak. Apakah ini gara-gara Mulyono? Bukan. Ini gak ada urusannya dengan Bapak Mulyono. Ini adalah gerak cepat Bapak Prabowo, bersih. Dan kebetulan kader PDIP yang terlibat. Karena memang banyak kader PDIP yang korup. Apa jadinya nanti kalau ketua DPR terlibat? Bukan Mbak Puannya, atau mungkin Mbak Puannya, karena sudah disebut di dalam persidangan Setia Novanto, ada 2 nama yang menerima 500.000 US dollar, yaitu Mbak Puan dan Pramono Anung. Belum lagi suaminya.
Ini urusan serius. Betapa galaunya PDIP. Iya, serius. Dan masih dengan gaya sombongnya, masih berteriak-teriak, terus mendiskreditkan nama Bapak Jokowi. Masih berteriak, ya, mau coba melawan Pak Jokowi. Pak Jokowi milik rakyat. Bapak Jokowi itu legenda hidup. Akan dijaga oleh Bapak Prabowo. Tidak akan tersentuh. Kenapa? Karena Bapak Jokowi tidak korupsi. Pak Prabowo tidak korupsi. Yang korupsi, ya kalian. Itu kan bagus banget. Saya malah punya data bahwa dari sekian program Pak Prabowo, termasuk MBG dan lain sebagainya, yang paling dapat apresiasi masyarakat itu yang bahwa Pak Prabowo tegas untuk menindak korupsi. Dan itu kan konsepnya dia, strong government, firm leaders. Saya tuh selalu nyampaikan. Iya, udah. Angle-nya itu loh. Pas. Tapi Mas Andi, narasi yang diterima masyarakat adalah pemerintahnya nggak bener. Berita korupsi tiap hari, rakyat capek. Justru di sosmed tuh yang rame itu. Nah, bukan narasi. Yang harus disampaikan itu adalah ini program utamanya Pak Prabowo untuk meningkatkan efisiensi, bukan ganti posisi. Tahu nggak yang banyak takut? Yang banyak takut gue jadi presiden, tahu nggak siapa? Saya ini bankir. Itu bangkir itu. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Tom berposisi sebagai Wakil Ketua Tim Nasional Anies Mohaimin. Ia diumumkan sebagai ko-kapten Timnas Amin sejak 14 November 2023. Mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu.